Hukum itu produk politik dan otoritas hukum itu di bawah otoritas politik. Maka ketika proses hukum itu tidak dikehendaki oleh otoritas politik, hukum nggak akan jalan. Sebagus apapun ya narasi pembuktian, sekuat apapun bukti-bukti, sebanyak apapun bukti-bukti yang dihadirkan, kalau kehendak politik tidak mengizinkan itu, selesai. Dan kejahatan saudara Jokowi ini sudah tidak bisa kita arsip lagi saking banyaknya. Mungkin kalau di print dokumen kejahatan, kesalahan, kezaliman Jokowi ini, Pak Amin, ditumpuk, di print, ini bisa sampai ke bulan ya. Tumpukan kejahatan, kezaliman Jokowi ini. Paling enggak ke atap. Iya, ke atap lah. Enggak, ini ke bulan ini. Jadi kita nggak butuh astronot lagi pergi bulan. Cukup kita tumpuk, kita print dokumen kejahatan Jokowi. Iya, ini yang kita mau katakan lagi, sepanjang dua periode Jokowi memimpin itu kita justru terbelah. Mohon maaf, sampai hari ini tidak pernah ada yang selesai ya narasi cebong kampret. Bahkan belakangan tambah lagi ada kadrun. Gak pernah terjadi bangsa kita terbelah, ada cebong, ada kampret, malah ada lagi kadrun. Gak pernah ada masalah nasab itu dipersoalkan, kecuali di era saudara Joko Widodo. Gak pernah ada ormas itu pecah belah. Ini NU kan mau ada muktamar luar biasa, ini di eranya saudara Joko Widodo. Golkar ditebang, itu di eranya saudara Joko Widodo. Ya, Partai Amanat Nasional dipecah, itu di eranya saudara Joko Widodo. Kemarin ada partai P3 juga menjadi kusut, itu juga karena di eranya Joko Widodo. Partai yang baru saja ya bermasalah ya, sampai Kadin pun ya ada kudeta di organisasi swasta, itu nggak mungkin terjadi kalau otoritas penguasa nggak menghendaki. Itu di era Joko Widodo terjadi semua. Saya pernah ditanya, Bang, jangan salah salin presiden dong. Kalau ada ormas, orpol itu ada masalah kok yang disalahin presiden. Loh, saya katakan sederhana. Kuncinya ada di penguasa, karena seluruh SK kepengurusan ormas, organisasi politik apapun, itu yang dianggap sah, itu adalah yang disahkan oleh Menkumham. Kalau partai yang bisa ikut pemilu yang disahkan oleh Menkumham. Kalau ya Menkumham nggak menghendaki, nggak jadi itu perpecahan. Maka setiap rencana kudeta, baik partai politik, organisasi apapun, orang yang mau kudeta pasti cari restu dulu ke penguasa. Begitu sudah dapat restu, ya proses yang lain itu tinggal administrasi jalan saja. Contohnya Supratman Andi Adgas ketika mengomentari kasus pengambilan Kadin ya dari Arsyad ke Anindya Bakri, dia mengatakan demikian. Loh, itu kan dinamika internal, bagi kami kewajiban kami ya mengarsip dan mengesahkan hasil munaslup, kami tidak mau ikut internal dalam. Justru kalau dia tidak mau ikut internal di munaslup, nggak usah disahkan dulu, biarkan mereka bertarung di pengadilan sampai inkrah, baru keluarkan SK yang baru, bukan buru-buru disahkan. Itu ketahuan motifnya, ini sudah ada kerjasama dengan kekuasaan dan nggak mungkin bisa nyolong organisasi tanpa restu kekuasaan. Tapi di era saudara Joko Widodo itu semua terjadi. Itu digantung, ganjang apa seret? Seret dulu. Nah, nanti setelah itu terserah. Karena nanti setelah diadili, vonisnya kan bisa macam-macam. Ada vonis mati. Nanti Bang Ajis bisa bicara tentang KM 50 yang dalam pelanggaran HAM berat di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu salah satunya bisa dihukum mati. Kalau terbukti saudara Jokowi terlibat dalam proses pelanggaran HAM, ya bisa dihukum mati begitu.